Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Khotbah pada minggu ini sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Dengan berikut adalah kebangkitan Israel. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepada aku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kudengarlah suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulihat menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup
kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan roh-rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itulah khotbah pada minggu ini. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Maret tahun 2026. Di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19 dengan topik Akulah mencari Allah. Orang yang mencari Allah adalah anak Allah. Itu topiknya. Orang yang mencari Allah adalah anak Tuhan yang rendah hati dan menjalankan segala kasih, keadilan, dan kebenaran. Itu topik daripada ayat pasal 18 ayat 19, Kejadian pasal 18 ayat 19. Dan apa sebabnya keluar kata-kata seperti itu? Karena pada saat Allah memilih Abraham sebagai hambanya yang disuruh pergi ke tanah Kanaan, dia memerintahkan kepada Abraham bahwa, Abraham, saya memerintahkan kepadamu, kata Allah, didiklah anak-anakmu dan keturunanmu untuk berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan dan menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Jika hal itu kau lakukan secara konsekuen dan murni, ingat, janji yang pernah kusampaikan kepadamu akan kupenuhi. Inilah yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham pada saat dia mendak ke negeri yang tidak dia tahu, tapi jelas dikatakan ke Kanaan, dari Ur Kasdim atau dari Haran, meninggalkan bapak dan ibunya karena menyembah berhala. Dan apakah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham? Ada 7 janji yang diberikan. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan 3. Janji yang pertama dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan bangsa yang banyak keturunan, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan kalau kita lihat implementasi keturunan Abraham pada saat ini adalah yang menjalankan karakter Allah di dunia ini. Kasih, keadilan, dan kebenaran adalah keturunan Abraham. Walaupun bukan bangsa Yahudi. Yahudi atau non-Yahudi yang menjalankan karakter Allah adalah menjadi umat pilihan Tuhan. Menjalankan kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah dikatakan menjadi bangsa yang besar apabila kau menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Poin yang kedua, janji yang kedua adalah aku akan memberkati engkau. Jadi ada janji yang kedua ini, akan memberkati bangsa Israel, keturunan Abraham. Janji yang ketiga dikatakan, aku akan membuat engkau termasyhur, terkenal di dunia ini. Dan kita tahu bagaimana terkenalnya bangsa Israel. Saya kira semua pembicaraan di warung-warung, di warung kopi, di kampung-kampung saat ini sangat tertuju kepada Israel, Amerika, dan Iran. Memang membuat Israel menjadi terkenal, masyhur. Dan janji yang keempat adalah engkau akan menjadi berkat. Jadi bangsa Israel itu dikatakan akan menjadi berkat bila menjalankan karakter Allah dan menjalankan petunjuk Tuhan. Dan poin yang kelima, ini adalah adanya jaminan moral dari Allah kepada bangsa Israel. Dikatakan begini, orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Jadi ini adalah merupakan hak prerogatif daripada Allah kepada bangsa Israel dan tanpa sepengetahuan bangsa Israel. Jadi kalau ada orang memberkati Israel, Israel tidak tahu. Tapi Tuhan yang tahu, karena Tuhan melihat pikiran daripada semua orang di muka bumi ini. Itu poin yang kelima. Dan poin yang keenam adalah dikatakan, orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Jadi ini juga tanpa sepengetahuan bangsa Israel, siapa yang mengutuk dia berhadapan dengan Tuhan. Itulah makanya hati-hati kita mengutuk bangsa Israel. Ya, terutama saya katakan kepada umat Kristiani yang pengikut Yesus. Jangan sampai ada yang mengutuk Israel. Kalau di luar daripada ya kita tidak tahu apakah memang itu berlaku apa tidak. Tapi saya sarankan kepada umat Kristiani di seluruh dunia, jangan pernah sama sekali mengutuk Israel. Karena berhadapan dengan Tuhan. Berhadapan dengan Allah. Bukan dengan bangsa Israel, bukan. Dengan Tuhan. Kemudian poin yang ketujuh. Nah disinilah dikatakan bahwa karena engkau sudah menjadi berkat, maka semua kaum di muka bumi akan menerima berkat dari keturunan Abraham. Semua kaum di dunia. Jadi berkat itu pertama adalah dari Israel. Melebar sampai kemana-mana di seluruh dunia. Dan ini bukan katanya, bukan kata orang, tapi firman Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat 2-5 yang ditulis oleh Musa sendiri pada tahun sekitar 2000-3000 tahun sebelum Masehi saat ini ya. 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Mungkin sudah sampai 4000 tahun. Nah, inilah pedoman kita selama bulan Maret tahun 2026. Kenapa ini dimunculkan terus dalam satu bulan ini, bulan Maret? Kita juga, ini bukan kebetulan. Dan pas banget saat ini Iran, Israel, Amerika bertempur. Dan saya sudah mengatakan, siapa yang menjalankan karakter Allah, kasih, kebenaran, dan keadilan, dia pemenang. Terlepas dia babak belur atau hancur. Tapi siapa yang menjalankan karakter Allah, dia pemenang. Apakah Iran, apakah Israel, apakah Amerika, dan ini firman Tuhan. Menjalankan karakter Allah, kasih, kebenaran, dan keadilan adalah pemenang dari suatu peperangan dimanapun di dunia ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, di mana dikatakan bahwa kebangkitan Israel. Tadi kita dengar
daripada ayat demi ayat bahwa ada tulang-tulang kering. Disuruh supaya Yehezkiel bernubuat. Apa latar belakang daripada perikop ini? Kita meninjaunya dari 4 segi. Pertama, apa latar belakang? Kemudian yang kedua, apa tujuan utama daripada perikop ini? Dan yang ketiga adalah apa pesan moral? Dan yang keempat adalah bagaimana implementasi daripada ayat ini kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita lihat apa latar belakang daripada perikop ini. Kita lihat saudara-saudara. Masa pembuangan bangsa Israel di Babel, di mana mereka kehilangan harapan dan putus asa dan merasa mati secara rohani, ya, secara nasional dan politis maupun spiritual setelah kejatuhan Yerusalem ke tangan Babel tahun 586 sebelum Masehi. Jadi akibat penderitaan yang begitu tragis kepada bangsa Israel hampir punah. Coba kita bayangkan 70 tahun dibuang di Babel, diperbudak oleh bangsa Babel. Dan bangsa Babel itu adalah Nebukadnezar, ya. Dan itu memang Persia, punya 127 negara. Dan itu akhir-akhir ini dikatakan bahwa semacam di tempat Iran saat ini. Diperbudak bangsa Israel, 70 tahun, kita bayangkan. Nah, inilah latar belakang daripada masalah ini, sehingga penglihatan kembali lembah tulang yang kering ini, ya, itu diberikan Allah kepada Yehezkiel. Jadi Allah memberikan contoh seperti tulang-tulang yang kering yang menumpuk di lembah. Nah, dia mengatakan seperti itulah keadaan Israel pada saat itu. Sudah tidak bernyawa lagi, sudah putus harapan, sudah mereka frustrasi secara politis dan secara negara. Karena coba kita lihat, yang tinggal di Yerusalem hanya orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Semua yang punya pengetahuan diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar. Lagi latar belakangnya di sini adalah secara keseluruhan kita bisa melihat hal ini menekankan bahwa hanya kuasa Allah yang dapat membangkitkan kehidupan dari situasi yang mustahil. Nah, inilah pegangan dan harapan di pembuangan selama 70 tahun. Jadi karena mereka sudah putus, maka Allah mencontohkan kepada Yehezkiel, bernubuatlah. Lihatlah tulang-tulang kering itu, bernubuatlah, sebeginilah firman Tuhan, bahwa mengatakan engkau akan hidup kembali. Setelah Yehezkiel bernubuat, dan kita lihat bahwa tulang-tulang itu bisa hidup kembali dan bernapas seperti biasa. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Tuhan. Seperti itulah keadaan bangsa Israel pada saat itu, waktu 586 tahun sebelum Masehi di Babel. Sudah putus asa. Dan Tuhan memberikan motivasi kepada Yehezkiel supaya menyampaikan kepada bangsa Israel. Karena Yehezkiel adalah berada di pembuangan. Artinya walaupun putus asa, walaupun sudah kering, Tuhan punya hak otoritas untuk mengembalikan, memulihkan mereka dari keputusasaan, dari keterpurukan, dari segala macam tindakan dan tindasan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Adanya kejadian pembuangan yang sudah merana bangsa Israel. Tuhan memanggil Yehezkiel mencontohkan seperti tulang-tulang kering di lembah yang sudah mati berserakan. Seperti itulah keadaan bangsa Israel saat di pembuangan Babel. Apa tujuan daripada perikop ini? Kita melihat tujuan utama adalah memberikan pengharapan dan kepastian akan pemulihan bahwa Israel yang selama dalam pembuangan digambarkan sebagai tulang-tulang kering
bahwa Allah berkuasa membangkitkan mereka kembali, mengembalikan ke tanah mereka secara rohani melalui rohnya. Inilah, dari digambarkanlah seperti itu bangsa Israel di pembuangan. Dan tujuannya adalah memberikan kebangkitan kepada Israel secara spiritual, secara rohani. Ini yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel, bahwa Tuhan berkuasa atas pemulihan bangsa Israel yang dibuang di Babel. Nah, sehingga Yehezkiel lah yang memberikan pesan ini kepada bangsa Israel di pembuangan supaya mereka tetap tabah. Pada saatnya Tuhan akan memberikan pemulihan kepada kita seperti tulang-tulang kering yang di lembah itu bisa dihidupkan kembali. Itulah melihat kuasa Allah. Dan di sini dikatakan mengenal YHWH atau Yahweh. Kemudian dikatakan seluruh proses ini ya bertujuan agar umat mengakui bahwa Allah berdaulat dan berinisiatif. Dialah Tuhan. Nah, ini menjadi fokusnya adalah Allah berdaulat. Dan itu proses untuk mengembalikan. Dan dia punya kuasa. Jadi tujuannya supaya semua bangsa itu sadar bahwa YHWH atau Yahweh yang benar-benar adalah berkuasa dan berdaulat atas seluruh bangsa. Maka dikatakan, Israel jangan takut, kamu akan dikembalikan ke tanah airmu supaya kau menjadi bangsa yang besar. Nah, sekarang apa pesan moral dari kita? Sudah tahu latar belakangnya adalah adanya jerih payah daripada bangsa Israel, dan tujuannya adalah untuk mengembalikan ke tanahnya bahwa Allah berkuasa. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Mari kita lihat ya. Pesan moralnya adalah Allah memiliki kuasa mutlak. Nah, ini dulu. Allah punya kuasa mutlak untuk memulihkan dan menghidupkan kembali situasi yang tampak mustahil atau mati total. Jadi yang tidak mustahil itu bisa terjadi. Ya demikian juga perang-perang yang ada di Iran itu ya. Pasti Allah hadir di sana. Dia tahu siapa yang melepaskan bom, siapa yang kena bom. Dia tahu. Dan bisa saja Allah membelokkan, tapi itu alangkah ada untuk pembelajaran bagi yang berperang. Biarkan mereka berperang, nanti juga ada pemenang. Maka saya bilang pemenangnya adalah menjalankan karakter Allah demi kasih, demi keadilan, dan demi kebenaran. Itu kata Alkitab, kata firman. Dialah pemenang. Ya. Jadi jangan sampai kita pro ini. Biar Allah yang berkuasa. Ya. Semua bisa terjadi karena Allah mengizinkan itu terjadi. Nah, jadi pesan moralnya adalah menghidupkan kembali situasi yang tampak mustahil atau mati total. Tidak ada keterpurukan terlalu dalam bagi Tuhan. Ya. Karena Ia mampu membawa harapan baru, kehidupan, kebangkitan melalui kuasa Roh-Nya. Jadi tidak ada keterpurukan terlampau dalam. Ini pun perang Iran, Amerika, Israel. Kita lihat tidak akan terpuruk terlampau dalam. Pasti ada solusi. Kita jangan kuat. Kita tetap berpegang bahwa Allah berdaulat atas peperangan di Iran, Israel, dan Amerika. Allah berdaulat. Apapun kata orang, dan Allah punya kuasa. Allah punya rencana. Semua itu bukan kebetulan. Memang itulah kuasa Tuhan. Nah, maka di sini pesan moral, tidak ada keterpurukan terlampau dalam bagi Tuhan. Tidak ada. Mau hancur, mau mati, mau konyol, tidak ada keterpurukan terlampau dalam bagi Tuhan. Ini harus kita garis bawahi. Dan kemudian dikatakan, karena Ia mampu membawa harapan baru, kehidupan, kebangkitan melalui kuasa Roh-Nya. Jadi Roh-Nya Tuhan itu bisa memperbarui segalanya. Ya. Jadi orang bilang
Dengan hanya kata-kata kun fayakun, semua bisa terjadi. Itulah Allah. Kuasa rohnya yang bekerja. Nah, kemudian secara ringkas dalam pesan moral ini kita lihat, ya, ayat ini mengajak kita, apa yang mau kita ambil, mengajak kita untuk percaya bahwa dalam situasi kering, kita dalam situasi kering, ya, misalnya kehilangan pekerjaan, bahan-bahan naik melonjak, ya, bahan bakar minyak naik, kemudian keluarga mengalami kehancuran, atau ya putus asa, ya, ingat dikatakan bahwa Tuhan sanggup membebaskan kehidupan baru. Jadi Tuhan itu berkuasa atas segala. Apapun terjadi di dunia ini, Tuhan melihatnya, tahu kejadian itu. Mungkin kita masih ingat apa yang diderita oleh Ayub. Coba kita lihat dulu. Kita ramalkan dulu seperti penderitaan Ayub. Allah bangga kepada Ayub, sehingga pada saat dia rapat di sorga, si iblis hadir. Allah bangga kepada Ayub dan mempertaruhkan nyawa Ayub. Coba kita lihat. Bangga, Allah bangga. Apa dikatakan kepada si iblis? Iblis, dari mana aja kamu? Wah, saya melihat manusia-manusia yang ada di bumi ini sudah lebih hebat mereka daripada saya, kata iblis. Karena sudah terjadi pertengkaran, pertempuran, segala macam terjadi di sana, ada keterpurukan. Mereka sudah lebih hebat dari saya. Bahkan tugas saya mungkin saya sudah kira-kira mungkin sudah mau pensiun saya, karena dia sudah lebih hebat. Manusia sudah lebih hebat dari iblis, kira-kira begitu. Tapi Allah mengatakan, lihat hambaku Ayub, dia tidak tergoyahkan sedikit pun karena iman kuat kepadaku. Datanglah si iblis. Ya, iya, benar. Dia kan kaya, banyak harta, banyak anak, lembunya beberapa dan tiap hari pesta. Ya pastilah memuji Tuhan. Coba kalau dia tidak punya harta, pasti akan melecehkan Tuhan, tidak akan memujimu, katanya. Datang Allah. Wah, ini iblis nih, kamu seolah-olah sudah mengetahui. Oke, iblis, kata Allah. Boleh kau ambil segala kekayaan dan hartanya dan semua anaknya. Tapi ingat, nyawa daripada Ayub itu adalah milik saya. Silakan. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis turun. Pertama yang habis adalah hartanya, lembunya, kerbaunya, semua habis. Dan kemudian habis anaknya semua mati. Maka hamba Ayub melapor, waduh Tuhan Baginda, semua sudah habis harta dan juga anak. Tapi Ayub tetap mengatakan, saya tidak goyah. Saya lahir telanjang, walaupun saya pergi telanjang, tidak masalah. Itulah iman yang kuat daripada Ayub. Nah, kemudian iblis masih belum berhasil. Nah, tapi Ayub dan kawan-kawannya semua sudah menghina dia. Termasuk Sopar, Bildad, Elihu, ya, sudah menghina dia. Waduh, pasti kau sudah dimurka oleh Tuhan, katanya. Nggak mungkin ada orang seperti terpuruk ini kalau tidak ada kesalahan yang kau lakukan. Bertobatlah. Datang dia. Kau baru anak kemarin. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Bila perlu saya siap berpengadilan. Coba. Kekuatan daripada Ayub, dia siap berpengadilan dengan Tuhan. Siapa yang benar? Saya apa Tuhan? Nah, itulah kehebatan daripada iman seorang manusia yang pernah terjadi di muka bumi ini. Ayub paling terkenal iman yang kuat dan tidak goyah, walaupun hartanya habis segalanya, dia tidak peduli. Kemudian pada hari yang belakangan datang lagi iblis. Tuhan bangga, ditantang lagi sama Tuhan. Iblis, kau lihat Ayub, dia tidak tergoyahkan, walaupun hartanya habis, anaknya habis, tapi lihat, dia masih tegar. Dia memuji dan memuliakan aku. Apa kata iblis? Wah, iya benar Tuhan. Dia kan masih sehat, masih segar bugar. Ya, coba kalau dia sakit, pasti akan tidak lagi memuji dan meninggalkan kamu. Itu kata iblis pada Tuhan. Datang Allah mengatakan, iblis, kamu ini keterlaluan. Sekarang boleh kau sakiti dia. Tapi ingat,
Napasnya milik saya, tidak boleh kau ganggu napasnya. Turunlah si iblis. Apa yang terjadi? Ayub penyakit borok badannya, dia tidur di atas daun-daun, dan bahkan istrinya pun sudah mengatakan, Ayub, apalagi yang kau harapkan daripada Tuhan? Sudahlah, ya, jangan lagi puji dia, dan tinggalkanlah Tuhan Allah itu. Kamu sudah terpuruk begini, kata si istri. Apa kata Ayub? Kamu hanya mau menerima yang baik-baik saja. Kalau terjadi begini, kamu tidak menerima. Ingat, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kita tidak berubah memuji dan memuliakan Tuhan. Wah, ini disampaikan oleh Ayub. Itulah kekuatan Ayub yang sangat-sangat spektakuler dalam situasi istrinya sendiri untuk meninggalkan, tetapi dia tidak. Maka menegur istrinya, kamu hanya menerima baik-baik saja. Kalau terpuruk kamu tidak. Ingat, semua itu adalah given, pemberian dari Tuhan. Kita harus rela menerimanya. Apapun terjadi, saya tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun saya harus seperti ini, saya siap menghadap Tuhan. Inilah kebesaran dan kekuatan Ayub. Sehingga kita lihat akhirnya apa? Dia berhasil bertahan dalam penderitaan. Maka dalam Yakobus ya, pasal 1 ayat 12 dikatakan, siapa yang bisa bertahan dalam percobaan, yang tahan uji, dia menerima mahkota. Akhirnya apa? Ayub menerima kembali hartanya 2 kali lipat dari harta yang sebelumnya. Coba kita bayangkan. Jadi kalau tadinya misalnya 1000 kerbau akan menjadi 2000. 14.000 domba menjadi 28.000. Jadi 2 kali lipat. Dan anak-anaknya pun kembali semuanya. Coba kita bayangkan. Dia bertahan sampai akhir. Itulah yang benar-benar pesan moral daripada perikop ini, bahwa Allah menginginkan penderitaan itu tidak selamanya. Dan itu Allah siap untuk membebaskan kita dan memulihkan kita. Jadi dikatakan di sini bahwa percaya bahwa dalam situasi kering, pekerjaan, keluarga hancur, dan juga putus asa, Tuhan sanggup memulihkannya. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, sekarang bagaimana penerapan ayat ini kepada kita semua yang hadir pada Zoom ini, pada TikTok ini? Sebagai penerapannya adalah berfokus pada pengharapan di tengah keputusasaan. Jadi kita tetap berfokus dalam pengharapan di tengah keputusasaan, di mana Allah berkuasa menghidupkan kembali situasi yang mati seperti tulang kering melalui firman dan rohnya. Kalau dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, itu yang mau disampaikan. Penerapannya kita tetap, ya, ini diaplikasikan dengan mempercayakan kuasa karena pemulihan Allah. Jadi berbicara positif, berdoa, ya, bernubuat, serta bangkit dari keputusasaan. Jadi dalam istilah manajemen dikatakan stressing and energize. Di dalam kita stres, di situ kita bangkit kembali. Sama dengan spiral, ya, daripada per. Ditekan, loncatannya semakin kuat. Jadi stressing and energy, bukan stressing and death. Begitu kita stres, putus asa, ambil jalan pintas, jangan. Kalau kita dalam keadaan stres, bangkit kembali. Ada contoh seorang, 2 orang nih pengusaha. 1 orang habis hartanya dan semua hancur, dia stres. Tapi dia stres, dia lemah, putus asa, death, mati.
Dan ada satu orang lagi, dalam keadaan habis hartanya, dia sudah stres, tapi dia berdoa. Bukan merenungi apa yang terjadi, dia berdoa. Tuhan, di balik semua ini, ada rencanamu yang lebih baik. Hanya itu doanya. Bangkit kembali. Dia mulai bekerja, kembali hartanya. Nah, jadi maka kita bedakan, jangan sampai stressing and dead, tapi stressing and energize. Begitu kita stres, mempunyai sinergi yang kuat. Sama dengan seperti yang dialami, yang dicontohkan dalam ayat ini, bahwa tulang-tulang yang sudah kering-kering, yang sudah tidak bernyawa, tapi bernubuatlah Tuhan, dia kembali bernyawa dan juga bernapas menjadi tentara yang hebat. Coba, itu kuasa daripada, otoritas daripada Tuhan. Nah, sekarang ini diaplikasikan ya dengan mempercayakan kuasa-kuasa pemulihan Allah. Jadi berbicara positif. Kita positif. Berdoa dan bernubuat dan bangkit. Kemudian apa poin-poin yang perlu kita pakai atau kita manfaatkan dari masalah ini? Tentu ada penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat di sini ya. Pertama, harus percaya pada kuasa pemulihan. Ada harapan baru. Nah, tulang kering ya melambangkan situasi yang tampak tidak ada harapan. Sudah tidak ada harapan, sudah tulang kering. Sudah tinggal, tidak ada harapan lagi untuk hidup. Nah, disinilah dikatakan kuasa Tuhan untuk pemulihan. Jadi, penerapannya dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari adalah mengakui bahwa Tuhan sanggup memulihkan keluarga ya, dalam studi, pekerjaan atau pelayanan yang hancur ya, pendirian rumah ibadah yang susah, bahkan ketika situasi terlihat mustahil, tidak ada harapan, Tuhan mampu memulihkannya. Tinggal kita dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku ya, dalam kesusahan, aku akan memulihkanmu supaya kamu memuji dan memuliakan aku. Kalau dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan ya, firman itu pelita hatiku dan terang bagi kakiku. Jadi pelita pada kaki dan terang bagi jalannya. Jadi terang bagi jalan dan pelita bagi kaki, artinya penunjuk jalan. Firman ini adalah penunjuk jalan. Dan di sini juga dikatakan tadi bahwa percaya pada kuasa pemulihan, harapan baru, bahwa Allah berkuasa untuk memulihkan kehidupan kita. Poin yang kedua, penerapan dalam situasi ini, bernubuat dan berbicara positif. Mari kita berbicara positif. Kita harus menanggapi positif. Baik peperangan dalam Iran, Israel, Amerika, kita harus bicara positif. Tuhan yang punya kuasa untuk menyelesaikan ini. Biarlah siapapun yang tidak menjalankan karakter Allah, kasih keadilan, mereka akan sadar. Tapi yang menjalankan karakter Allah, kasih kebenaran dan keadilan, mereka pasti bertahan. Itu doa kita. Jadi kita tidak ikut-ikutan membuat berita hoax, seolah-olah ini hancurin, jangan. Karena orang mulut yang berbohong, salah satu yang dibenci oleh Allah, dan tidak ada damai dengan orang itu. Baca Amsal 6 ayat 16 sampai 19, ada 7 yang dibenci oleh Allah. Salah satu adalah mulut yang berbohong. Dan memberitakan hoax itu jelas adalah membuat berita bohong. Nah, itulah poin yang kedua, bernubuat dan berbicara positif. Seperti Yehezkiel diperintahkan berbicara kepada tulang-tulang kering itu, ya, kita diajak untuk bernubuat atau
atau memperkatakan janji firman Tuhan atas keadaan kita, bukan mengeluh. Jadi jangan kita terlalu banyak mengeluh, tapi mari kita berpikir positif bahwa segalanya indah pada waktunya. Ini yang perlu kita harapkan dalam setiap situasi kegalauan dan ketidakpastian. Kita pasti mengatakan di balik semua rencana, di balik kecelakaan itu ada kebaikan yang akan timbul. Dan semua indah pada waktunya. Kemudian poin yang ketiga, yaitu mengandalkan Roh Kudus. Jadi kehidupan baru itu datang ketika napas hidup atau Roh Allah masuk. Pada saat kita penciptaan manusia, kita diciptakan dari tanah. Dan kita tidak ada apa-apanya waktu kita diciptakan. Tapi begitu Roh Kudus, Roh Allah masuk dalam diri kita, maka kita menjadi rumah Tuhan. Nah sekarang ini yang susah diprediksi oleh semua manusia. Kalau kita menganggap diri kita adalah rumah Tuhan, tidak akan kita berbuat-buat yang tidak. Ya, seperti Daud. Daud, apa pernyataan spektakuler dari Daud? Kita baca Mazmur 23 ayat 6. Dikatakan, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Tidak ada jeda. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuh. Pada saat itu belum ada bait suci. Belum ada rumah Tuhan. Belum ada gereja. Tapi dia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Maka mari, saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadikanlah diri kita sebagai rumah Tuhan, terutama pada saat bulan suci Ramadan yang sudah selesai, dan sekarang merayakan kemenangan Idul Fitri. Jadikanlah diri kita menjadi rumah Tuhan, pembawa damai kepada siapapun. Ya. Karena dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, barang berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini termasuk bahwa dia sudah rumah Tuhan. Nah, itulah poin yang ketiga, penerapan daripada perikop ini, mengandalkan Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang ada pada kita dapat membangkitkan semangat dan ya mengembalikan ya penyakit secara alami. Menurunkan darah tinggi bisa, mengembalikan stamina bisa, menjaga diri tetap sehat bisa. Jadi percaya apa tidak, believe or not, bahwa napas kita ini adalah Roh Allah. Ini bisa kita pakai untuk memampatkan ke segala bidang. Saya katakan, saya bisa tidak perlu tidur 24 jam. Coba, 24 jam tidak tidur. Bisa pulih kembali, bisa. Menggunakan napas yang diberikan oleh Tuhan pada diri kita. Saya tinggal 15 menit, mengisi oksigen ke seluruh tubuh, ke otak, kemana, segar kembali. Isi oksigen. Nah, kalau Bapak memang punya uang, bisa beli oksigen. Pasang oksigen itu ya untuk 15 menit sampai ini kita normal kembali. Tapi kalau saya, oksigen yang diberikan Tuhan, napas itu kita pakai. Jadi dengan olahraga kecil, ya, ayunkan tangan ke depan ke belakang, tarik napas, buang selama 15 menit, keringat keluar, oksigen masuk ke otak dan ke seluruh tubuh, kita segar kembali. Tidak perlu harus tidur, walaupun 24 jam kita tidak tidur. Nah, disinilah dikatakan, manfaatkanlah Roh Kudus yang ada pada kita, dapat membangkitkan semangat dan menyembuhkan penyakit secara alami. Jadi penyakit secara alami bisa. Misalnya, kita terasa pegal di kiri. Tarik nafas, kirim ke sana, dia bisa sembuh. Nah, kalau kita belajar ada Satria Nusantara dulu yang tarik nafas ya, nah itu sangat bagus. Memanfaatkan nafas kita sebagai membantu oksigen masuk dalam diri kita. Dan coba contoh, bagi orang yang punya darah tinggi, saya minta, kalau kita punya darah tinggi
dan tidak ada obat, ya, susah. Tarik napas, tahan, dan keluarkan lewat hidung. Tekanan darah akan turun dengan sendirinya. Nah, inilah dikatakan tadi, Roh Kudus pada diri kita dapat menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh. Jadi Roh Kudus itu roh kita, roh itu yang dihembuskan dalam diri kita. Napas kita itu, ya, itu bisa memperbaiki kehidupan kita. Nah, sekarang poin yang keempat terakhir. Bangkit dari kubur. Artinya dari keputusasaan. Yang sudah tulang-tulang kering, tidak ada harapan hidup. Tapi Allah menyampaikan kepada Yeskel, bernubuatlah kepada tulang-tulang itu, bangkit dan bernapaslah, kembalilah badan. Dia bernubuat atas nama firman Tuhan, dia kembali. Dan ada urat-urannya, ada daging, ada kulit menutupi semua, ya, dan belum hidup, belum punya napas. Dan dikatakan, bernubuatlah kembali untuk napasnya, supaya masuk dalam dirinya. Dari 4 penjuru angin, dia mengatakan, masuklah ke dalam tubuh-tubuh itu. Dia bernapas. Nah, itulah dikatakan di sini bahwa bangkit dari kubur, dari keputusasaan. Allah berjanji membawa umat Israel kembali dari pembuangan secara rohani. Ini berarti keluar dari keterpurukan, ya, dari masa lalu, atau dengan hidup kembali menjadi tentara yang besar bagi Allah. Dia jadi tentara besar bagi Allah seperti tadi dicontohkan, menghidupkan tulang-tulang kering kembali dan berubah menjadi tentara yang sigap. Nah, ini dicontohkan kepada bangsa Israel. Apabila Anda nanti sudah kembali dari pembuangan Babilonia ke Yerusalem, orang Yehuda, Anda akan menjadi tentara yang besar. Apa tentara? Tentara adalah penjaga teritorial, ya, penjaga perbatasan, penjaga tanah. Jadi Tuhan sudah mengatakan ini pada 586 tahun sebelum Masehi yang lalu. Kamu akan menjadi tentara yang besar dan menjadi penjaga. Mungkin perdamaian bisa, menjaga wilayah, iya. Nah, itulah. Jadi ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Maka kisah ini, ya, mengarahkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu hancur bagi Allah untuk diperbaiki. Jadi walaupun saat ini kita lihat dihancurkan Haipatel Api, bagi Allah tidak ada terlalu hancur dalam situasi. Tidak. Karena Allah bisa memulihkan. Walaupun sehancur apapun dibikin Iran, sehancur apapun Israel, dan juga Emirat Arab segala macam, tidak ada dikatakan terlalu, ya, hancur bagi Allah untuk diperbaiki. Jadi Allah mampu memperbaiki semuanya pada saatnya tiba. Nah, itulah penerapan daripada perikop hari ini, memberikan bagi kita kepastian dalam keterpurukan, memberikan kepastian bagi kita untuk hidup yang lebih baik di hari yang akan datang. Pergunakanlah keterpurukan itu merenung kepada Tuhan dan selalu mengikuti petunjuknya dan menjalankan karakter Allah, kasih, kebenaran, dan keadilan. Dan kuncinya adalah Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Maka tidak lemah di sini artinya tidak bercacat sampai akhir zaman. Jadi dikatakan bahwa dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, menuruti firman Tuhan, menjalankan karakter Allah, dan setia sampai akhir zaman. Ingat, percobaan-percobaan yang lebih besar yang akan datang, kita bisa luput dari itu kalau kita menjalankan karakter Allah dan menuruti firman-Nya. Dan percobaan itu adalah ujian, dan sama seperti emas murni diuji supaya benar ketahanan iman, maka iman kita diuji berarti kita sudah mampu untuk menyelesaikan masalah. Maka untuk itu kita pergunakan stressing and energize. Dalam saat kita tertekan, di situ kita bangkit untuk memuji dan memuliakan
Tuhan. Demikianlah khotbah pada minggu ini. Semoga kita semua terberkati. Dalam setiap keterburukan ingat, tidak ada bagi Tuhan terlampau hancur atau terlampau berat. Tidak ada. Karena Tuhan mampu mengembalikan kembali seperti semula. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dalam kerendahan hati, memohon agar Engkau menghidupkan setiap area yang mati dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan dan keyakinan untuk percaya pada janji-Mu akan pemulihan dan hidup yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.